Bapak Ibu pensiunan, tolong perhatikan baik-baik karena informasi ini sangat penting. Mulai besok, 2 Juni 2026, ada dua pembayaran yang akan masuk ke rekening Bapak Ibu hampir bersamaan. Gaji pensiun bulan Juni cair tanggal 1 dan gaji ke-13 resmi cair mulai tanggal 2 Juni 2026. Tapi bukan itu saja, ada kabar penting soal kenaikan gaji dan rapelan yang wajib Bapak Ibu ketahui sekarang juga. Jangan kemana-mana dulu, tonton sampai habis karena satu detail yang terlewat bisa berdampak pada pembayaran. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan informasi yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para pensiunan selama beberapa minggu terakhir ini, yaitu pencairan gaji ke-13. Dan hari ini, 30 Mei 2026, kita punya update yang sangat penting untuk disampaikan. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Pertama, tentang jadwal resmi pencairan gaji ke-13, kedua tentang kenaikan gaji dan rapelan, dan ketiga tentang hal-hal penting yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum pembayaran tiba. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak semuanya sampai selesai karena ketiga poin ini langsung berkaitan dengan keuangan Bapak Ibu. Mari kita mulai dari informasi yang paling mendesak. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau yang biasa disebut KPPN telah menerbitkan surat edaran resmi tertanggal 13 Mei 2026 yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Sekarang, mengapa KPPN ini begitu penting untuk kita perhatikan? Karena KPPN inilah yang menjadi titik awal aliran dana dari pemerintah. Dana mengalir dari KPPN ke Taspen, kemudian dari Taspen ke Mitra Bayar, dan dari Mitra Bayar barulah masuk ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Itulah rantai pembayaran yang menentukan kapan uang itu benar-benar bisa Bapak Ibu gunakan. Sekarang mari kita telusuri timeline resminya satu persatu karena tanggal-tanggalnya sudah sangat spesifik dan prosesnya sudah berjalan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan. Proses rekonsiliasi gaji untuk pembayaran gaji ke-13 sudah bisa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2026. Kemudian SPEM atau Surat Perintah Membayar untuk gaji ke-13 sudah bisa diajukan ke KPPN mulai tanggal 22 Mei 2026. Karena sekarang sudah tanggal 30 Mei, maka kedua tahapan ini sudah terlewati. Yang artinya seluruh proses persiapan dan pengajuan sudah selesai atau sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Ini adalah kabar yang sangat baik bagi para pensiunan karena artinya sistem sedang bekerja untuk pembayaran Bapak Ibu. Nah, inilah tanggal yang paling penting dan harus Bapak Ibu ingat baik-baik. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana untuk gaji ke-13, baik itu gaji maupun tunjangan kinerja bagi PNS, TNI, Polri, P3K, pejabat negara, dan penerima pensiun akan diterbitkan mulai tanggal 2 Juni 2026. Inilah tanggal di mana KPPN secara resmi melepaskan dana tersebut, dan secara khusus untuk pensiunan dan penerima tunjangan, regulasinya sangat jelas. SP2D diterbitkan paling cepat tanggal 2 Juni 2026 dengan rekening tujuan PT Taspen dan PT Asabri, dan langsung setelah menerima dana tersebut, Taspen dan Asabri akan mendistribusikannya ke rekening para pensiunan dan penerima pensiun juga mulai paling cepat tanggal 2 Juni 2026. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Dana berpindah dari kas pemerintah ke Taspen pada tanggal 2 Juni dan Taspen langsung mendistribusikannya ke Bapak Ibu juga mulai tanggal 2 Juni. Jadi dalam skenario terbaik, gaji ke-13 Bapak Ibu bisa masuk ke rekening pada tanggal 2 Juni itu sendiri, yang berarti besok dari hari ini. Namun demikian, dan ini adalah sesuatu yang perlu Bapak Ibu siapkan secara mental, tidak semua pensiunan akan menerima pembayaran tepat pada tanggal 2 Juni. Tergantung pada bank mitra bayar Bapak Ibu dan satuan kerja masing-masing. Ada yang mungkin menerima di tanggal 3 atau 4 Juni. Ini adalah hal yang wajar dan bukan berarti ada masalah dengan pembayaran Bapak Ibu. Frasa kunci dalam regulasi resminya adalah paling cepat, yang artinya 2 Juni adalah tanggal pembukaan, bukan tanggal pengiriman yang dijamin untuk semua orang secara bersamaan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang membuat banyak orang antusias sekaligus penasaran, yaitu fakta bahwa bulan Juni ini ada dua pembayaran terpisah yang datang hampir berurutan. Ini yang sedang terjadi. Gaji pensiun bulanan rutin dibayarkan setiap tanggal 1 sesuai regulasi yang berlaku. Tanggal 1 Juni 2026 kebetulan jatuh pada hari libur atau tanggal merah.
Taspen sudah mengonfirmasi bahwa meskipun demikian, gaji pensiun bulanan tetap akan dibayarkan pada tanggal 1 Juni sesuai regulasi, karena aturannya menyatakan pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 pada setiap bulannya tanpa memandang apakah itu hari libur atau bukan. Jadi tanggal 1 Juni membawa gaji pensiun rutin Bapak Ibu, kemudian tanggal 2 Juni membawa gaji ke-13, artinya dalam rentang waktu hanya 24 hingga 48 jam, Bapak Ibu akan menerima dua pembayaran terpisah. Bagi banyak pensiunan, ini tentu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Sekarang ini adalah poin tindakan yang sangat penting yang sudah berulang kali ditekankan oleh Taspen dan kami ingin memastikan Bapak Ibu benar-benar mendengar ini dengan baik. Sebelum pembayaran tiba, dan ini berlaku untuk gaji Juni maupun gaji ke-13, Bapak Ibu wajib menyelesaikan autentikasi bulanan melalui aplikasi Andal. Taspen sudah sangat tegas soal ini, autentikasi harus dilakukan setiap bulan tanpa pengecualian. Ada kebingungan di antara sebagian pensiunan tentang apakah autentikasi wajib setiap bulan atau cukup 3 bulan sekali. Jawaban resmi dari Taspen adalah harus dilakukan setiap bulan. Jadi, jika Bapak Ibu belum menyelesaikan autentikasi bulan Juni melalui aplikasi Andal, lakukan sekarang juga hari ini sebelum pembayaran mulai berdatangan. Jangan menunggu sampai tanggal 1 atau 2 Juni untuk melakukan ini karena bisa saja menyebabkan keterlambatan atau hambatan pada pembayaran Bapak Ibu dan tentu tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Untuk mengecek apakah rincian gaji ke-13 Bapak Ibu sudah muncul, silakan login di situs .taspen.id. Setelah masuk, navigasikan ke bagian bulan Juni dan Bapak Ibu akan bisa melihat dua entry yang muncul secara terpisah, satu untuk gaji pensiun bulan Juni yang rutin dan satu lagi untuk gaji ke-13. Keduanya adalah pencairan terpisah yang tercatat dalam bulan Juni yang sama dan melihat keduanya sudah tercantum di sana, berarti pembayaran Bapak Ibu sudah terjadwal dan sedang diproses. Sekarang kita beralih ke topik besar kedua dan topik ini sudah menimbulkan banyak perbincangan, banyak pertanyaan dan jujur saja banyak kekecewaan di kalangan para pensiunan. Kita bicara soal kenaikan gaji dan rapelan, banyak pensiunan yang berharap dan bertanya apakah akan ada pengumuman resmi soal kenaikan jumlah pensiun mereka, atau apakah akan ada pembayaran rapelan yang menyertai gaji ke-13 ini. Taspen telah memberikan jawaban yang langsung dan resmi terhadap pertanyaan ini, dan kami ingin menyampaikannya kepada Bapak Ibu sesuai dengan yang telah dinyatakan. Taspen mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan ataupun rapelan gaji maupun tunjangan pensiun. Inilah situasi yang ada saat ini. Tidak ada PEP atau peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mengizinkan kenaikan pensiun atau pembayaran rapelan pada saat ini. Jawaban ini muncul langsung sebagai respons atas komentar seorang pensiunan yang mengungkapkan kekecewaannya bahwa gaji ke-13 itu sudah biasa dan bukan hal baru. Yang benar-benar dibutuhkan adalah penyesuaian yang nyata untuk menghadapi harga-harga yang terus naik dengan harga barang kebutuhan sehari-hari yang disebut sudah naik hingga 70%. Rasa frustasi itu sangat nyata dan banyak pensiunan yang merasakannya. Namun posisi resmi Taspen adalah belum ada regulasi semacam itu yang berlaku saat ini. Jika ada perubahan dan kami akan terus memantau situasi ini dengan seksama, kami akan segera membawa update itu kepada Bapak Ibu. Sekarang mari kita bahas beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh para pensiunan, karena pertanyaan-pertanyaan ini mewakili kekhawatiran yang mungkin juga Bapak Ibu rasakan. Pertanyaan pertama yang sangat sering muncul adalah tentang pensiunan yang sudah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal di bulan Februari atau di bulan manapun sebelum bulan Mei, apakah mereka masih berhak mendapatkan gaji ke-13? Jawaban Taspen sangat jelas. Jika pensiunan tersebut masih menerima gaji pensiun pada bulan Mei 2026, maka masih berhak atas gaji ke-13. Ini karena gaji ke-13 dihitung berdasarkan besaran pensiun bulan Mei 2026 sebagai acuannya. Jadi faktor penentunya adalah apakah pensiun masih aktif dan diterima di bulan Mei. Jika jawabannya ya, maka hak atas gaji ke-13 ada. Bagi keluarga yang menghadapi situasi ini, sarannya adalah kunjungi kantor Taspen atau mitra bayar terdekat secara langsung dengan membawa dokumen yang diperlukan. Petugas di sana akan membantu Bapak Ibu melalui prosesnya dan memastikan pembayaran ditangani dengan benar. Pertanyaan umum lainnya adalah soal di mana gaji ke-13 akan dibayarkan, khususnya bagi pensiunan yang baru saja pensiun atau berganti bank.
Taspen telah mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 akan dibayarkan ke rekening bank yang sama dengan tempat pensiun rutin Bapak Ibu biasa diterima. Jadi jika pensiun Bapak Ibu selama ini masuk ke bank tertentu, baik itu Bank DKI, BNI, BRI, Mandiri, atau salah satu dari 46 bank mitra bayar di seluruh Indonesia, bank itulah yang akan menerima pembayaran gaji ke-13 Bapak Ibu. Tidak perlu mendaftar bank baru atau mengunjungi kantor manapun khusus untuk keperluan gaji ke-13 ini. Satu pertanyaan yang muncul setiap tahunnya adalah, apakah gaji ke-13 merupakan sesuatu yang rutin diberikan setiap tahun? Jawabannya adalah ya. Gaji ke-13 adalah sesuatu yang diterbitkan melalui peraturan pemerintah setiap tahunnya, dan tahun ini secara khusus diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 yang juga mencakup THR atau tunjangan hari raya. THR sudah dibayarkan lebih awal di tahun ini, dan kini gaji ke-13 menyusul sebagai pembayaran khusus besar kedua di tahun 2026. Bagi pensiunan yang masih bertanya-tanya apa perbedaan antara THR yang biasanya dikaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri dan gaji ke-13, keduanya adalah pembayaran yang berbeda dan terpisah. Keduanya sama-sama diberikan berdasarkan peraturan pemerintah, namun pada waktu yang berbeda dalam setahun dan untuk tujuan yang berbeda. THR berkaitan dengan momen Hari Raya Keagamaan, sementara gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan di pertengahan tahun yang memberikan dukungan finansial bagi pensiunan dan aparatur negara, khususnya menjelang musim tahun ajaran baru. Sekarang melihat ke depan, dan ini adalah konteks yang sangat penting untuk besok dan hari-hari mendatang, inilah yang bisa Bapak Ibu nantikan. Pada tanggal 1 Juni, yang berarti besok dari hari ini, gaji pensiun bulanan rutin akan dicairkan seperti biasa. Meskipun jatuh pada hari libur, Taspen sudah memastikan prosesnya tetap berjalan. Pada tanggal 2 Juni, pencairan gaji ke-13 secara resmi dibuka. Tergantung pada mitra bayar, Bapak Ibu, gaji ke-13 bisa tiba pada tanggal 2, 3, atau 4 Juni. Jika hingga tanggal 5 atau 6 Juni, Bapak Ibu belum juga menerima gaji ke-13, itu saat yang tepat untuk menghubungi Bank Mitra Bayar atau Taspen secara langsung melalui saluran resmi mereka untuk menindaklanjuti. Namun bagi sebagian besar pensiunan, ekspektasinya adalah pembayaran akan tiba dalam beberapa hari pertama bulan Juni. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu yang akan memulai tahun ajaran baru di bulan Juli, pencairan ganda di bulan Juni ini, yaitu gaji pensiun rutin ditambah gaji ke-13, datang di momen yang sangat tepat dan praktis. Regulasi pemerintah memang dirancang dengan mempertimbangkan hal ini karena gaji ke-13 secara tradisional distrukturisasikan untuk membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan kembali ke sekolah. Ada juga pengingat teknis penting terkait pencairan ini. Pembayaran gaji ke-13 secara khusus dikecualikan dari prosedur perencanaan penarikan dana standar sebagaimana diatur dalam PEMK nomor 155 tahun 2023 tentang perencanaan kas pemerintah pusat. Apa artinya dalam istilah praktis? Pemrosesan gaji ke-13 mendapat jalur hijau dan tidak melewati antrean administrasi yang sama seperti pencairan anggaran rutin, sehingga membantu memastikan dana dapat diproses dan dilepaskan pada tanggal paling awal yang memungkinkan. Taspen juga secara resmi telah mengingatkan seluruh 46 bank dan lembaga mitra bayarnya di seluruh Indonesia untuk bersiap melakukan penyaluran yang lancar dan aman mulai 2 Juni 2026. Pernyataan dari Taspen menekankan bahwa untuk memastikan pembayaran sampai kepada Bapak Ibu dengan aman dan tanpa gangguan, semua pensiunan wajib menyelesaikan autentikasi bulanan melalui aplikasi andal. Ini adalah cara mereka memverifikasi bahwa Bapak Ibu aktif dan berhak menerima pembayaran. Tanpa langkah ini, pembayaran bisa tertahan atau terlambat, dan tentu itu bukan sesuatu yang diinginkan siapapun, apalagi dengan dua pembayaran yang datang hampir bersamaan. Khusus bagi pensiunan yang menanyakan tentang Bank DKI. Ya, Bank DKI adalah salah satu bank mitra bayar yang digunakan Taspen untuk mendistribusikan pembayaran pensiun. Beberapa pensiunan pengguna Bank DKI mencatat bahwa pembayaran melalui bank ini kadang datang sedikit lebih cepat dari tanggal pembukaan resmi. Dan itu mungkin saja terjadi tergantung bagaimana bank memproses transfer yang masuk dari Taspen. Namun secara resmi, tanggal pencairan tetap 2 Juni sebagai tanggal paling awal. Jangan mengharapkan apapun sebelum tanggal itu, dan jika memang datang lebih awal, anggaplah itu sebagai bonus.
Kondisi keseluruhan per hari ini, 30 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Mesin pemerintahan sudah bergerak, KPPN sudah menerima pengajuan SPEM, SP2 sudah siap untuk diterbitkan mulai 2 Juni, Taspen sudah mengonfirmasi rencana pencairan, dan bank-bank mitra bayar sudah siap. Semuanya sudah selaras. Yang perlu Bapak Ibu lakukan dari sisi Bapak Ibu sendiri sangat sederhana. Pastikan autentikasi sudah dilakukan melalui aplikasi andal. Pastikan rekening bank di mitra bayar Bapak Ibu aktif dan datanya sudah terbarui, lalu tinggal menunggu pembayaran datang dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Kami akan terus memantau dan mengupdate Bapak Ibu mengenai perkembangan terbaru apapun, termasuk berita soal situasi kenaikan gaji dan rapelan, karena kami tahu bahwa bagi banyak pensiunan, pertanyaan soal kenaikan pensiun yang sesungguhnya untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dibandingkan gaji ke-13 itu sendiri. Begitu ada regulasi resmi yang diterbitkan mengenai hal itu, kami akan langsung menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Sampai saat itu tiba, bersiaplah untuk 2 pembayaran yang akan segera tiba dalam waktu sangat dekat, dan pastikan Bapak Ibu sudah terautentikasi dan siap menerimanya tanpa hambatan apapun.